pemuda-pemudi dari masyarakat Sumatera Barat supaya lebih peduli terhadap lingkungannya sendiri termasuk ke pariwisataannya. Karena seperti yang kita ketahui bersama, melalui pariwisata ini bisa mensejahterakan kehidupan kita sendiri. Mau tanya orang awak, disiko tampeknyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sanak sadonyo basuo balik kita di acara kesayang kita di podcast Tampe Mauta TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak, disiko tampeknyo. Nah, masih bersama Ambo Desbi Sugari selama 1 jam ke depan akan menemani waktu istirahat dun sanak sadonyo. Seperti biasa, sambil makan siang, sambil beristirahat, kita tonton podcast Tampe Mauta karena kaliko kita kedatangan seorang tamu Putri Wisata Indonesia Perwakilan Sumatera Barat 2023. Kita perkenalkan saja Uni Nur Asliah. Ya, Assalamualaikum. Iya, Kak, betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Oke. Kak Nur Asliah panggilannya apa? Panggilan biasa di akrab panggil Lia. Lia. Oke. Sebentar Kak, dikit lagi ke depan ya. Boleh. Oke, biar seluruh jagat raya mendengar suara Kakak. Oke. Betul sekali, Bang. Betul. Oke. Panggilnya Aslia, Lia. Biasa dipanggil Lia. Lia. Oke, panggilnya Kak Lia. Oke. Kak Lia. Nah, ini kan Putri Wisata Indonesia Perwakilan Sumatera Barat tahun 2023. Iya, betul sekali. Pengen tahu dulu nih sebelum kita masuk Putri Wisatanya. Emang waktu kecil udah bercita-cita jadi ikut putri-putrian kita atau gimana? Kalau kecil sih sebenarnya belum ada ya kan. Cuma pas waktu kuliah gitu ya nengok wisata-wisata kita gimana biar maju untuk memotivasi pemuda-pemudi kita. Jadi saya ikut tertarik untuk mengikuti ajang pemilihan putra-putri wisata ini. Oke. Nah, berarti pas sudah mulai kuliah baru ada keinginan untuk ikut ajang-ajang ini. Iya betul sekali. Kan pas udah tamat kuliah, nengok-nengok di Instagram dan juga di TV termotivasi dari situ saya mengikuti acara ini. Oke, siap. Kenapa wisata? Kan banyak sektor yang lain. Kalau ajang-ajang ini kan banyak. Karena seperti yang kita ketahui bersama ya, kalau pariwisata itu bisa mensejahterakan dari kehidupan masyarakat. Dan di sini saya sebagai ikonnya membantu mempromosikan wisata-wisata yang ada di lingkungan kita ini supaya nanti pemuda-pemudi juga ikut bagaimana supaya maju dari ketertinggalan suatu daerah tersebut. Oke. Nah, kalau Kak Lia sendiri kan ini kan perwakilan Putri Indonesia dari Sumatera Barat. Kalau dari daerahnya sendiri, kalau di Sumatera Barat ini di Pasaman Barat. Pasaman Barat. Oke. Dari situ potensi wisatanya juga banyak ya. Alhamdulillah potensi di sana lumayan banyak juga. Iya, betul ya. Oke. Kak, kan dulu kan memang nggak pernah ikut ajang-ajang, nggak pernah keingin untuk ikut ajang-ajang kayak gini. Apakah ini ajang pertama dari seorang Kak Lia? Merintis karir gitu. Dalam merintis karir atau gimana? Iya. Sebenarnya waktu itu saya udah pernah mengikuti ajang di pemilihan putra-putri daerah juga. Dan itu di daerah Mandailing Natal, tepatnya di Sumatera Utara waktu saya masih pendidikan kuliah perguruan tinggi. Dan alhamdulillah waktu itu saya mendapatkan gelar saya sebagai Putri Kuliner Mandailing Natal. Dari situlah karir saya kembangkan lagi. Alhamdulillah waktu itu saya ikut meresmikan suatu desa yang bernama Desa Wisata Kuliner Kayu Laut. Dan itu tanah kelahiran saya waktu dulu di Mandailing Natal. Di Mandailing Natal. Iya, betul sekali udah. Oke. Berarti dulu pernah juga terpilih jadi duta untuk kuliner. Iya, duta fokusnya ke kuliner. Tapi di situ dibilang juga duta Mandailing Natal. Duta Mandailing Natal. Tapi difokuskan untuk kulinernya aja waktu itu udah. Siap. Berarti yang namanya wisata ya. Karena kalau yang sejauh yang saya tahu dan sejauh yang saya pelajari, wisata itu cukup banyak subsektornya ya. Iya, betul sekali, udah banyak kali sektornya. Mulai dari wisata kuliner, wisata bahari, wisata religi, dan masih banyak lagi. Wisata sejarahnya. Iya, betul, wisata sejarah juga. Dan itu kalau di Sumatera Barat kayaknya cukup kompleks ya. Cukup kompleks, mestinya cukup banyak, cukup komplit kita ada baharinya baharinya di kulinernya juga apalagi kulinernya udah mendunia lah, bukan di nasional doang, udah mendunia. Seperti
seperti rendang kan udah diakui UNESCO bahwasanya salah satu makanan terbaik di dunia. Iya, makanan terlezat di dunia. Iya, betul sekali. Luar biasa ya Sumatera Barat ini. Jadi lapar siang segini. Wah, boleh nanti kita makan bareng ya, Bang. Boleh. Oke. TVRI tolong sediakan. Oke, Kak Lia, ya seperti yang Desbi bilang tadi, kita punya banyak sekali wisata untuk Iya. Sumatera Barat, bisa dibilang nyaris lengkap ya dari segala sektor. Iya, betul sekali udah. Kita dan kakak ini di Kak Lia sendiri sebenarnya di dalam hati sanubari pengennya kalau disuruh pilih nih wisata apa yang paling demen gitu ya? Tapi kalau dari pribadi sendiri yang paling demam itu wisata kuliner. Kuliner. Karena doyan makan. Udah itu selain di wisata kuliner ini kan dia mengandung makan-makan yang bergizi tanpa bahan pengawet. Seperti dari dari Minang ini ya kan, kue bika bakar khas Minang. Betul. Itu kan prosesnya kan pembakaran tanpa kayak sekarang itu ada yang pengawet lah, pengembang lah. Itu kan sangat berbahaya sekali dan di sini kita bisa mengurangi angka stunting di provinsi kita sendiri Sumatera Barat. Betul. Nah, terutama di daerah saya angka stuntingnya itu paling tinggi lah di Pasaman Barat sana. Cukup tinggi ya? Jadi saya termotivasi juga dari situ supaya mengajak pemuda-pemudi yang ada di Provinsi Sumatera Barat, khususnya juga di Pasaman Barat ya kan, supaya lebih mengembangkan lagi wisata-wisata kuliner yang ada di Sumatera Barat, khususnya Pasaman Barat. Oke. Ya karena kasihan juga ya angka stuntingnya tinggi segala macamnya. Itu kan pengaruh dari pola makan yang kurang sehat lah, boleh kita kan kurang bergizi gitu. Oke, ya betul sekali. Dan kakak sebagai putri daerah, iya, saya termotivasi dari situ juga ya kan udah. Tergerak, jangan sampai adik-adik ponakan-ponakan anak cucu kita juga terdampak kayak gitu. Kalau bisa mulai sekarang, mulai hari ini nggak ada lagi yang angka stunting itu menurun drastis. Iya betul sekali udah. Oke, menjadi bahas stunting kita. Karena itu sekarang kan lagi nasional ya kan, betul. stunting ini. Jadi isu nasional ya. Iya, ada isu nasional. Oke, Kak Lia. Nah, kita berbicara lagi tentang sektor wisata. Emangnya sebelumnya Kak Lia emang suka dengan wisata kah atau aja mumpung aja lah ikut ajang-ajang ini? Enggak, memang sebelumnya udah suka banget traveling. Karena itu adalah hobi saya. Jalan-jalan kita kemari upload foto. Kalau cuma sekedar upload foto doang untuk apa? Bagaimana kalau kita memotivasi pemuda-pemudi yang ada di seluruh Indonesia, terkhususnya di Provinsi Sumatera Barat ini. Jangan sekedar hanya berfoto aja, tapi juga memotivasi masyarakat dan pemuda-pemudinya. Supaya mengembangkan pariwisata daerah kita sendiri. Betul sekali. Apalagi dengan Sumatera Barat. Luar biasa, Sumatera Barat kota tercinta. Bahkan ya kalau misalnya kenapa lu nggak keluar Sumatera Barat, jarang-jarang keluar Sumatera Barat, ya kan di sini ada semuanya gitu. Iya betul. Betul nggak? Kenapa jarang keluar? Karena di sini udah lengkap dari kulinernya, dari wisata baharinya, wisata panorama alam, adat dan budaya udah lengkap semua. Paling salju aja yang mau. Iya betul sekali, udah saljunya aja yang belum ya, nanti kita buatkan ya salju buatan. Oke, Kak, mungkin teman-teman di rumah sudah penasaran nih, bukan pemasaran ya, penasaran. Gimana sih Kakak Lia di ajang Putri Wisata Sumatera Barat dan kegiatan-kegiatannya? Kita sudah punya VT-nya nih, boleh diputerin nggak? Boleh banget. Kita putarkan VT berikut ini, check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana kasadanyo, salam kenal dari Ambo, Nur Aslia, akrab dipanggil Lia, dan usia saya saat ini 23 tahun. Putri Wisata Indonesia Sumatera Barat 2023. Dengan bangga mewakili Provinsi Sumatera Barat di ajang nasional dalam rangka pemilihan Putra Putri Wisata Indonesia 2023. Pada tahun 2022, saya mengikuti seleksi pemilihan Putra Putri Wisata Indonesia dan alhamdulillah saya lolos dan dinobatkan sebagai Putri Wisata Sumatera Barat 2023. Hobi saya adalah di bidang memasak. Saya lebih fokus mempelajari masakan kuliner khas Nusantara. Kemudian hobi saya juga di bidang fashion. Saya lebih fokusnya untuk mendesain kostum adat Nusantara kontemporer. Dan saya juga hobi membuat karya seni, traveling, dan juga sport seperti olahraga air, renang, gym, dan juga balap. Mau tanya orang awak? Di Siko tampeknya.
Wow, banyak sekali. Oh iya. Berarti tadi yang kuliner itu cuma satu dari sekian banyaknya hobi dari Kak Lia ya berarti ya. Oh iya betul udah. Tadi juga ada perjalanannya, ada yang ke kuliner juga tadi. Yang itu yang bika bakar. Kue bika bakar dan juga nasi kapau. Nasi kapau tadi ya, ya benar. Yang kayak bika bakar tadi di tanpa pengawet. Iya betul, tanpa pewarna. Nggak banyak yang nggak pakai minyak gitu ya. Iya. Dan dia juga mengandung non kolesterol kayak gula gitu. Ya. Biarpun kita mengonsumsinya, jadi kita itu nggak usah khawatir lagi karena itu sudah nggak mengandung kolesterol. Oke, tidak mengandung kolesterol. Itu udah diseimbangkan. Boleh tuh dipesan. Boleh banget. Tadi juga ada Kak Lia juga ternyata hobi fashion. Hobi banget sama fashion ini. Oke, boleh diceritain nggak? Tadi cukup sampai dari membuatnya Desbi dengar tadi video tadi. Oh iya, dari waktu perguruan tinggi kan sering disuruh sama kawan-kawan endorse dulu lah itu, kostum ini, kostum adat. Jadi dari situlah Lia mau mengembangkan fashion ini bukan cuma sekedar difotokan aja. Bagaimana kostum adat Nusantara ini bisa kontemporer, bisa dipakai secara lebih modern ya. Lebih modern dia, kayak gitulah udah. Oke. Itu Kak Lia sendiri yang bikin? Iya, mendesainnya Kak Lia sendiri yang bikin. Cuma kan kita ngambil dari adat kostum adat nasional. Oke, itu bikin di? Bikinnya di kayak mau ada acara-acara gitu ya kan. Maksudnya biar nggak kayak gitu aja, biar lebih bervariasi, biar lebih modern lah kayak yang udah bilang tadi. Maksudnya gini. Berarti Kak Lia juga punya tempat untuk mendesain baju, merancang segala macamnya? Ada juga, iya. Oke. Iya, Rancang busana. Iya, betul udah. Berarti kalau ini kan mau 17-an nih, laris ini ya? Iya, insya Allah. Sudah banyak orderan ya? Adalah satu-satu dari anak SD gitu ya kan yang mau pawai 17-an gitu, iya. Alhamdulillah ya cuan ya. Alhamdulillah lumayan juga lah udah kan. Karena kita hobi banget tentang kostum-kostum nasional ini. Berarti nasionalismenya tinggi. Iya, betul. Sudah ikut Putri Wisata, ikut juga di bagian kayak fashion, kostumnya lebih ke adat dan budaya Nusantara lah. Betul ya. udah. Wah, keren ya. Nah, tadi juga Kak Lia juga hobi traveling. Iya, betul. Sudah kemana aja nih Kak? Travelingnya masih di Sumatera sih udah. Masih di? Di Sumatera. Masih di Sumatera. Sumatera juga indah. Iya, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Iya, betul. Oke. Nah, Kak Lia kan sekarang di Putri Wisata. Dilantiknya mulai kapan nggak? Dilantiknya dari bulan 12 2022. Dari bulan 12 kemarin 2022. Iya, di tahun kemarin ya? Iya, tahun kemarin. Berarti sampai Desember besok. Oh ya, sampai Desember 2023. Oke. Nah, biasanya Kak kalau sebagai Putri Wisata ini bedanya Putri sama Duta gimana sih? Kalau kita Putri itu fokus banget ke ikonnya langsung ya. Kalau Duta itu kan menyeluruh gitu. Oke. Menyeluruh dari wisatanya, dari kepariwisataannya gitu. Tapi kalau kita Putri Wisata ini lebih fokusnya ke tempat wisatanya langsung. Oke. Siap. Nah, kan udah hampir setengah tahun lebih ya. Udah perjalanan. Hampir lah, udah iya. Itu apa sih kegiatan dari seorang Putri Wisata di Sumatera Barat? Kegiatan saya di sini mempromosikan wisata-wisata yang ada di Sumatera Barat, termasuk dia wisata ikon dari Sumatera Barat itu Jam Gadang. Terus selanjutnya saya juga mempromosikan yang saya bilang tadi wisata kulinernya. Dan juga panorama alam beserta adat dan budaya. Adat dan budaya. Itu caranya gimana Kak? Karena kan misalnya kalau kami Kak yang lumayan muda. Iya. Biasanya kan mainnya di sosial media. Iya. Itu kan sosial media kita pergi ke suatu tempat, kita foto, kita bikin video, habis itu kita promosikan di Instagram, di Facebook maupun di TikTok. Kayak kita upload
viral kayak gitu. Iya, Kalau iya. seorang putri wisata, Oh, kalau seorang putri wisata kita mempromosikannya langsung juga kepada turis ataupun juga wisatawan yang datang ke Sumatera Barat ini. oke. Selanjutnya juga mempromosikannya melalui sosial media kayak yang udah bilang tadi di Instagram. Sama selanjutnya kita juga ingin tergabung dari bagian pemerintahan. Jadi waktu itu saya juga sudah beraudiensi dengan Dinas Pariwisata dan juga Bapak Gubernur Sumatera Barat. Oke. Dan alhamdulillah Bapak dari Gubernur dan juga Dinas Pariwisata sangat mendukung kegiatan ini. Oke, Masya Allah. Berarti sudah bersama Pak Alhamdulillah, Mayadi sama iya. Pak Luhur ya? Iya, Pak Luhur Budianda. Oke, Iya, keren alhamdulillah sih. sangat mendukung sekali, Bang. Oke, nah bentuk kegiatannya yang misalnya ada nggak kalau di seorang putri wisata tuh ada kegiatan per bulannya harus ini sampai 1 tahun gitu. Oh, kalau kegiatannya sih itu kayak kita hari ini mau mempromosikan misalnya homestay ya kan. Oh, nanti datang ya dibilang gitu aja udah. Oke. Nanti besok kita mempromosikan wisata kuliner, wisata bahari gitu. Enak ya? Ya alhamdulillah gitu lah udah karena sekalian hobi juga, sekalian cari hobi. cuan, sekalian hobi, sekalian membantu pemuda-pemudi di Provinsi Sumatera Barat ini. Betul sih. Kak Lia bisa untuk ke wisata bahari, berarti bisa renang juga ya? Alhamdulillah bisa. Nyelam. Kalau nyelamnya sih nggak terlalu dalam kali Oke, gitu ya kan, oke. takut juga ya nggak terlalu lama, nggak terlalu dalam kali nyelamnya. Oke, siap. Oh, berarti harus bisa semuanya juga dong ya? Ya gitulah udah. Mendaki ya? Jadi putri itu kan bukan sekedar mahkota di kepala, selempang di dada gitu ya kan. Oke. Cuma kita ada tanggung jawab yang besar untuk masyarakat dan juga untuk Indonesia. Wah, betul sekali. Tapi keren loh. Seorang biasanya ya putri-putri itu kan beberapa ada yang udahlah masa yang itu di bagian saya gitu. Tapi kan karena kakak putri wisata ya, kalau misalnya dia ada pergi ke pegunungan ya otomatis hiking Capek gitu gitu, ya, hiking climbing gitu ya. tapi- Kalau misalnya ke laut ya berenang gitu. Iya betul sekali udah iya. Tapi karena hobi ya. Karena hobi Karena itu hobi dia- kita nggak capek lagi Nggak gitu ya capek. kan. Udahlah ini kan hobi saya, kapan saya capek gitu. Oke Kak. Nah kalau misalnya nih kan udah di bulan Agustus sekarang, bulan Iya, di Agustus kan tinggal berapa lagi? September, Oktober, November, 4 bulan lagi. Iya, 4 bulan lagi. Biasanya itu ada goalsnya nggak sih? Misalnya pokoknya tiap tahun ini, misalnya untuk putri wisata tahun ini goalsnya adalah ini. Untuk tahun besok ini ada goals tertentu nggak sih? Oh, maksudnya gimana sih dah? goalsnya? Ada tujuan, misalnya ini yang harus dicapai seorang putri wisata. Oh iya tentu sekali ada. Seorang putri wisata itu tujuannya pertama mempromosikannya kan. Terus kita di sinilah kita mau memperkenalkannya ke ajang nasional juga. Siapa Oke. tahu kita bisa lulus dari Sumatera Barat ini di ajang nasional dapat winner. Oke. Insya Allah mohon doa dan dukungannya ya buat seluruh Amin. provinsi Sumatera Barat. Kita dukung Kak Lia mewakili Sumatera Barat supaya menang di tingkat nasional. Amin. Ya. Oke, Iya, itu ya kapan udah. sih ajangnya? Itu ajangnya dari tanggal 10 sampai tanggal 14. Agustus ini. Iya inilah mau berangkat ini udah. Oke, kapan berangkat ya? Kalau nggak hari ini nanti sore tanggal 9. Oke, Iya. semoga lancar-lancar. Amin, ya rabbal Semoga alamin. bisa mewakili Sumatera Amin, Barat. iya, Semoga udah. Sumatera Barat Amin, menang. amin, Ya. amin, iya. Karena kemenangan Kak Lia sendiri bukan hanya kemenangan pribadi kan, Iya. juga kemenangan seluruh rakyat Sumatera iya, Barat. betul, dah. Oke, Sumatera Barat itu cukup luas ya. Iya luas sekali. Gak hanya yang di daratan, di Iya. pulau juga ada Pulau Mentawai, Iya, iya, semacamnya. Itu kita bagian semuanya dari Sumatera Barat Betul yang sekali. berbagai etnis juga ya. Jangan orang tahunya Sumatera Barat itu hanya Minangkabau Enggak, aja. dari di Sumatera Barat ini kan ada 3 di sini, ada Jawa, ada Mandailing dan juga Minang. Ada Minang, tambah satu lagi di Mentawai. Mentawai, iya betul sekali. Oke, Kak, kalau misalnya nih, tunggu dulu sebelum situ. Iya. Untuk wisata ini emang putrinya aja, nggak ada ya putra wisata gitu? Oh ada juga, Oh, ada. ada juga putranya. Itu kan putra putri wisata Indonesia. Oke. Kebetulan waktu itu putranya nggak lulus. Oke. Entah kenapa nggak tahu juga saya udah ya kan. Oke. Itu kan keputusan dari panitia dari pusat sana ya kan. Oke. Dan alhamdulillah saya yang lulus untuk mewakili provinsi Sumatera Barat. Oke, belum beruntung aja ya. Belum beruntung lah itulah istilahnya ya kan. Semoga di tahun depan putra putrinya putrinya lolos. lolos. Amin ya rabbal Oke. alamin. Kak,
Nah, kan berarti putranya ada juga ya? Ada. Kalau misalnya nih untuk di tahun 2024 lagi kan, ada adik-adik kita baik yang putra maupun yang putri pengen juga nih ikut Putri Wisata Sumatera Barat. Iya. Putri Wisata Indonesia untuk perwakilan Sumatera. Apa aja sih yang harus mereka punya dan harus mereka persiapkan dari sekarang? Oh, yang mau dipersiapkan dari sekarang itu mental. Karena kita itu kalau mental kita cuma separuh-separuh, keyakinan kita cuma separuh-separuh, itu nggak bakalan sampai kita ke atas. Kalau cuma niat kita separuh aja, nggak penuh gitu. Terus yang kedua itu betul-betul menguasai tentang wisata daerahnya sendiri, tentang kepariwisataannya. Oke, berarti harus tahu betul tentang wisata Sumatera Barat. Iya. Oke. Yang pertama mental ya. Iya ya. Betul sih. Ini sudah berapa bintang tamu yang dari ajang Putri Wisata, Putri Hijab dan banyaknya Putri sampai ada make up segala macam ya. Itu selalu mengutamakan itu pertama itu adalah mental. Iya, yang kedua keberanian. Saya lupa tadi udah. Iya, pertama itu ke mental, terus brave-nya ya, nggak hanya beauty. Yes. Ada brave-nya, behavior-nya. Oke. Attitude-nya juga ya, satu lagi. Itu harus penting banget ya. Itulah nomor 1. Oke, berarti di selama dulu juga ada semacam karantinanya juga berarti. Ada. Di situ juga diajarkan juga itu ya. Nanti diajarkan juga di situ udah ya kan. Itu karantinanya kita tanggal 10 sampai 13 dan tanggal 14 kita di situ grand final. Oke. Dan grand finalnya kita berlangsung di Gedung Sabta Pesona Indonesia, Kemenkraf. Oke, di Kemenkraf ya? Iya. Oh iya. Oke, siap. Semoga keren ya, semoga. Ya, amin, Rabbal alamin. Iya. Oke, Kak Lia. Nah, kalau dari orang tua sendiri waktu ikut ajang ini gimana responnya? Oh, orang tua sangat mendukung sekali. Mendukung ya? Nah, ada harus salah ikut itu. Oh, enggak. Kalau waktu itu orang tua Lia sangat mendukung sekali. Harus berani, harus nyampe ke jangan separuh-separuh aja gitu. Jangan diniatkan dari sini pas nanti udah ada kendala gitu mundur gitu. Harus tetap maju gitu. Oh, langsung apapun rintangannya. Apapun rintangannya, ya. Iya betul sekali udah. Oke, karena kita tidak tahu ya. Bahkan ketika kita sudah mulai menyerah. Iya. Sebenarnya keberuntungan sudah ada di depan mata. Iya. Kalau kita mundur nggak kejadian. Iya, betul sekali udah. Oke, itulah yang telah dilakukan oleh Kak Lia sejauh ini. Oke. Nah itu dong Kak, ada yang mau lewat. Iya. Apa itu sih dah? Oke, dan sanak-saudanya kita akan kembali lagi berbincang-bincang dengan Kak Lia. Tapi setelah pesan-pesan berikut ini, jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Nah, kembali lagi kita di podcast Tampe Mauta. Mau tanya orang awak di Siko tampeknya. Masih bersama Mbok Desbi Sugari dan Kak Lia, seorang Putri Wisata Indonesia perwakilan Sumatera Barat 2023. Sebentar lagi ikut di ajang nasional ya. Iya, insya Allah. Kak Lia, kita mau cerita-cerita lagi nih. Boleh. Tapi berbagi pengalamannya selama audisi boleh nggak ya? Iya, boleh sekali. Ceritakan Kak perjalanan Kakak mulai dari lahir. Dari audisi. Dari audisi aja ya udah ya. Kalau dari lahir kayaknya udah lupa nanti. Iya, kepanjangan. Oke, siap. Jadi awalnya kan saya baru-baru tamat perguruan tinggi ya kan. Saya nyari-nyari kerja dipindah ke Pasaman Barat. Kebetulan saudara mama kan dari Minang kan. Terus nikahnya ke Mandailing Natal Sumatera Utara. Terus abang juga kakak semua masih tinggal di Pasaman Barat. Jadi saya ke sana tuh iseng-iseng untuk nyari kerja. Kebetulan ada pembukaan kerja pembukaan duta ya Putra Putri Wisata Indonesia ini. Saya mengikuti ajang ini dan alhamdulillah saya lulus. Itu audisinya kita online. Kok audisinya online? Oh ya, dari itu seluruh Indonesia. Dikasih apa? Maksudnya foto aja kah? Atau ada video presentasi apa gimana? Banyak kali penugasannya waktu itu, ada video presentasinya, ada perkenalan diri, terus sama juga kegiatan-kegiatan kita selama ini waktu sebelum jadi putri ini ya kan. Kebetulan waktu itu saya aktif juga sebagai aktivis sosial masyarakat. Oke. Jadi semua CV itu dikumpulkan, dikirim ke pusat ke panitia. Oke. Berarti harus punya banyak CV juga ya? Iya. Punya banyak pengalaman. Pengalaman inilah yang apalagi terutama. Apalagi yang utamanya di wisatanya. Iya, betul sekali.
Oke, itu langkah pertamanya. Itu habis itu submit di online. Iya. Habis itu pemanggilannya gimana? Kita waktu itu masih interview, terus ujian tertulis juga dilaksanakan itu tepatnya di bulan 11 kemarin. Ujian tertulis sama interview juga kita melalui Zoom. Online juga? Iya, online semua. Iya. Dari semua, seluruh provinsi di Indonesia kita online semua waktu itu, dan alhamdulillah di bulan 12 baru kita dilantik dan dikeluarkan SK kita. Oke, tunggu dulu. Audisinya online. Iya udah. Oke. Di situ kita langsung pas Zoom itu presentasi. Iya, di Zoom itu kita presentasi, dan juga penugasannya waktu itu juga ada seperti yang Aulia bilang tadi kan udah kita mengirimkan video, profil, CV segala macam. Berarti ada penugasan selama audisi itu. Iya, betul sekali udah. Penugasannya kalau boleh tahu seperti apa? Kalau boleh dibocorkan. Iya, kalau dibocorkan tentang pariwisata. Terus visi misi kita menjadi seorang putri wisata ini. Oke, berarti disuruh ada penugasan bikin video gitu. Video tentang wisata. Wisata. Habis itu dikirim lagi. Iya, betul sekali udah. Oke, setelah itu kita masih interview dan ujian tertulis lagi tentang kepariwisataan. Ujian tertulis tentang kepariwisataan. Berarti kita harus punya wawasan cukup tentang wisata. Iya, betul sekali udah. Oke, siap-siap. Lebih bisa. Umur berapa sih? Umur saya waktu itu 23 tahun dan sekarang tepat di hari ini 24 tahun. Hari ini? Iya, betul. Selamat ulang tahun. Iya. Happy birthday. Iya, pas di hari ini. Serius tanggal ya? 7 Agustus 1999. Ke-24. Oke. Nah, kalau untuk ikut ajang ini di usia harusnya batas minimalnya atau batas maksimalnya usia berapa? Usianya 25. Batas maksimal dari 17 tahun sampai 25 tahun. Nggak bisa ikut. Udah lewat berarti udah ya. Expire. Nantilah untuk adik-adiknya untuk dari Uda, anak kemenakan saudara. Oke. Entah lagi dari anaknya Uda gitu kan. 6 tahun masih. Aduh, segeralah. Masih lama ya. Iya. Dari 17 sampai 25 tahun. Itu usia-usia sangat-sangat segar wawasannya. Iya, betul. Wawasannya, tenaganya. Masih energik lah udah. Energik banget ya. Walaupun saya di usia yang udah tidak dibilang muda, ini masih energik. Tapi masih energik juga ya udah ya. Masih ganteng. Harus energik. Awet muda lagi. Alhamdulillah karena kita setiap hari bertemu dengan anak-anak muda. Jadi iya, betul sekali. Terbawa umur ya udah. Terbawa mudanya. Nah, Kak, kan tadi udah submit, habis itu ujian tertulis, habis itu tahapannya? Interview. Di situ kita diwawancarai tentang kepariwisataan juga. Online lagi? Iya, online lagi. Semua online waktu itu udah ya kan. Dan sekarang udah itulah menuju kita ke ajang nasional untuk grand finalnya. Siap. Oke. Berarti terpilihnya kakak sebagai putri wisata Sumatera Barat ini setelah melalui tahapan apa? Tahapan seleksi. Berarti nggak dipertemukan dulu, maksudnya nggak ada yang off airnya? Itu seleksinya kan online ya kan. Betul. Itu seluruh Indonesia udah dikumpulkan semua kayak CPNS gitu loh udah kan. Itu kan seluruh gitu kan. Nanti nilainya siapa yang tinggi dialah yang lulus. Oke. Berarti waktu itu kalian masuk teratas ya? Iya, alhamdulillah masuk teratas. Tiba-tiba udah ada centang hijaunya, selamat Anda lulus gitu. Oke, centang hijau ya? Iya. Kalau centang biru bayar sekarang. Centang hijau ya udah. Oke. Berarti waktu itu udah diumumkan lulus sebagai putri wisata Provinsi Sumatera Barat. Oke, berarti bukan kayak ajang-ajang lain yang ada 10 besar habis itu diadu lagi gitu ya? Inilah udah nanti ke ajang nasionalnya baru kita orang itu membaca seperti itu. Setelah yang mau ke nasional baru. Iya. Ada top 15, ada top 10, ada top 5. Oke, berarti untuk yang provinsinya enggak? Kalau provinsinya itu dari online, tapi kalau nanti udah keseluruhan semua baru dibuat seperti yang udah bilang. Oke, semoga berhasil. Amin. Ini udah doa yang keberapa kali ini? Iya, udah semoga berhasil. Nah, untuk kakak sendiri kan sebelumnya udah banyak lah CV, udah banyak baik perjalanan hidupnya tentang wisata segala macamnya. Kalau kan udah juga karantina juga ya bersama tim-tim dari Sumatera Barat untuk
kakaknya melaju ke tingkat nasional. Iya udah. Nah, persiapan dari kakak sendiri apa nih? Kan mau melawan semua perwakilan betul sekali, udah seluruh Nusantara ini. Persiapannya apa nih? Persiapannya mulai dari fisik kita ya kan, menjaga fisik, terus yang kedua mental, semua pekerjaan harus sesuai tepat waktu. Terus selanjutnya persiapannya itu betul-betul kita itu berhubungan dengan pemerintahan, ingin tergabung dari bagian pemerintahan supaya bisa membawa nama baik Sumatera Barat ke ajang nasional ini. Oke. Berarti yang paling penting betul sih, yang paling penting itu fisik ya. Fisik iya, betul sekali. Sama kayak ujian-ujian, kayak ujian nasional, ujian semacamnya. Kalau aku pribadi ya, pribadi, setiap ujian itu malamnya itu udahlah nggak mikirin penghafal segala macam, karena perjalanannya udah satu semester sebelumnya kita udah mempersiapkannya. Iya betul. Satu hari sebelum itu kita cuma butuh untuk mempersiapkan fisik. Nanti kalau kita paksain ngafal ini ngafal itu, besoknya drop. Betul, drop. Aduh, gimana ya kan dah? Iya betul sekali. Jadi semoga fisiknya oke. Iya betul. Jadi pas di ajang aslinya itu tampil prima. Betul. Yang kedua kepedean ya. Tapi jangan pede kali, nanti kita main orang juga. Iya, betul. Jangan kepedean ya. Pokoknya kita harus percaya diri, jangan kita insecure sama orang. Oh dia kayak gitu, aku juga harus kayak gitu. Bang betul sih ya kan. Cuma jangan keterlaluan kali. Betul. Untuk perbandingan itu boleh. Perbandingan boleh. Kita butuh comparison. Oh dia ini bagus di bidang ini. Gimana kalau misalnya dia nggak kelawan sama kita cari yang kelebihan kita yang dia nggak punya itu yang kita tonjolkan. Betul sekali. Udah iya. Ada ciri khas dari diri kita ini lah kan nggak dipunyai orang gitu. Oke, sampai orang tuh mikir juga ya. Oh dia ada itu, saya nggak. Iya betul. Oke, Kak. Kakak tadi juga aslinya itu hobinya olahraga juga. Betul. Nggak capek punya hobi banyak ya? Kayaknya bagi saya itu hobi itu nggak capek ya. Justru saya dari hobi ini bisa merintis karir saya. Oke. Dan karir ini kan masa depan kita juga ya udah kan. Hobi olahraga apa? Kan olahraga banyak nih. Gym saya hobi juga untuk kesehatan ya kan. Yang kedua juga renang yang untuk kesehatan juga udah kan. Renang juga. Iya betul sekali. Itu renang itu keren. Selain untuk kalau bagi anak-anak kecil untuk pertumbuhan pertumbuhan tinggi. Tapi juga untuk pernafasan. Iya keren betul. Oke, Kak. Kalau yang olahraga yang lainnya udah tadi renang juga udah. Apa tadi? Nge-gym. Iya. Kalau olahraga dalam bentuk permainan ada nggak? Kalau permainan kayaknya nggak ada. Iya. Kayak lebih ke fisik sendiri. Ke fisik sendiri. Oke. Iya karena itu yang olahraga yang sebenarnya menurut saya. Betul, iya betul sekali udah. Oke, karena dia mengolah raga kita sendiri. Oke, kita ada yang mau lihat juga ya? Oh iya boleh ya, kita ya? tengok dulu ya yang mau lihat ini ya udah. Karena ini pesannya sangat penting untuk seluruh rakyat Sumatera Barat. Oke teman-teman semua, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Oke, kembali lagi bersama Desmi Sugari di podcast Tampe Mauta. Mau tanya orang awak di Siko tampeknya. Saksikan podcast Tampe Mautaku Senin Selasa pukul 2 sampai pukul 3 siang. Nah, kaliko kita bintang tamu kita adalah seorang putri wisata Sumbar. Betul. Kok mengingat balik sama tahu ada yang baru nonton kan? Iya betul sekali. Kita kenalkan Uni Aslia ya. Iya betul. Lia. Oke. Kak Lia. Nah, seandainya aku bahasa Mandailing-nya Sugari. Sugari. Nama udah ya. Ya nama saya sendiri Sugari. Seandainya seorang Kak Lia ini bukan putri wisata Sumbar saat ini. Seandainya ya. Iya, seandainya ya. Kalau bukan seorang putri wisata, seorang apa Kak Lia? Oh, mungkin saya itu terjunnya ke dunia modeling. Modeling? Iya. Saya dalam karir saya lagi di bidang modeling.
Di bidang modeling. Iya, betul. Di bidang modeling itu yang seperti apa? Mulai kan cukup kompleks itu. Iya, betul sekali. Di dunia modeling ini kita itu kalau kayak ambasador gitu ya kan. Oke. Terus kalau event-event di suatu acara kita ngikut di situ. Oke, siap. Oh, dan yang kakak sebagai perancang busananya? Oh Tetap? iya, tetap juga ya. Karena kan saya kan karena saya udah di dunia modeling kian ya kan. Oke. Betul. Itu sudah satu kesatuan ya. Iya, betul sekali udah. Nah, Kak, kalau jurusannya dulu waktu kuliah? Oh, dulu saya ngambil jurusan hukum. Oh, mind blowing. Why? Mind blowing. Ini cukup mengacak-acak otak saya. Waduh, jangan sampai lah udah ngacak hati ya, tak boleh lah. cukup mengacak, cukup iya. mengacak-acak otak. Oke, hobi olahraga, kuliner, Iya betul. ikut wisata. Terus Terus tadi juga hobinya juga renang segala iya macamnya. betul, di bidang olahraga ya kan. Olahraga. Terus ada juga kegiatannya di fashion, Iya. jahit menjahit. Oh, itu bukan menjahit, saya waktu itu cuma kayak mendesain gitu. Desain, Desain fashion designer, fashion designer. Kalau menjahitnya enggak ya udah. Oke, fashion designer juga. Ternyata jurusan kuliahnya hukum. Iya Ini betul gimana sekali. ceritanya ini? Kok nggak nyambung gitu Kok ya nggak udah. Tapi nyambung juga sih udah. Soalnya kan di hukum itu kan kita lebih ke masyarakat gitu, aktif di bidang sosial masyarakatnya. Dan ini Oke. kita sebagai putri wisata ini kan kita juga perlu berkolaborasi dengan masyarakat, membangun relasi dengan pemuda-pemudinya dan masyarakatnya gitu udah. Oke, tetap juga bisa dipakai. Iya, jadi tetap hukumnya itu tetap bisa dipakai. Oke, kita bisa melihat dan melakukan sesuatu itu dari point of view-nya kacamata hukum. Oh iya betul. Oke. Oh ini nggak cocok dengan pasal ini. Iya betul sekali. Oh seorang putri tugasnya itu bukan hanya saya bilang tadi akan berfoto, tapi tanggung jawab besar juga untuk masyarakat. Betul sih. Jangan sampai kita berfoto, oh ini melanggar undang-undang. Iya betul sekali, ITE. melanggar adat dan budaya kita sendiri ya. Karena hukum kalau di perkuliahan mungkin hukumnya lebih ke hukum negara. Iya semacamnya. betul. Ternyata dalam kehidupan juga ada. Ada hukum adat, ada hukum budaya. Budaya, agama. Agama segala ya macam betul sekali. Betul ya, kompleks juga. Iya ya. yes. Oke, Kalia, kan habis ini setelah 2023 ini kan Iya. kita berandai-andai lagi nih. Kalau misalnya setelah ini Kak di ujung Desember ini kan sudah tidak Iya. tidak menyanakan, sudah dihibahkan, sudah diberikan mahkotanya ke junior lah junior udah 2024. Rencananya mau bergerak di bidang apa lagi nih? Oh, saya mau bergerak tetap di bidang pariwisata ini. Jadi saya nanti di situ sebagai udah senior ya kan mengajari adik-adik yang bakal mau masuk lagi ke putra-putri wisata Indonesia ini. Oke. Tetap saya kembangkan lagi dan di sini saya berharap sekali bisa membantu mempromosikannya kepada membantu mempromosikan dari masyarakat dan juga pemerintahan tentang pariwisata ini. Oke, sebagai untuk supaya dari bawah ke atas itu ada yang penyambungnya. Iya betul sekali udah. Karena juga butuh penyambung itu. Iya. Karena mungkin pemerintah ya saya juga udah pernah bicara langsung dengan dinas pariwisatanya. Mereka juga banyak program bagus-bagus. Oh betul sekali untuk mempromosikan program-program orang itu. Bahkan ke luar negeri ya. Iya, betul Bahkan sekali. terbaru mau bekerjasama dengan Kamboja segala macam. Dan secara di satu sisi lain masyarakat juga pengen nih untuk wisatanya berkembang, wisatanya maju semacam. Baik itu wisata buatan dari seorang Betul. masyarakat. Nah untuk integrasinya, untuk penyambungnya ini juga butuh. Jangan betul. sampai program pemerintah nggak sampai ke bawah, yang diinginin oleh masyarakat juga nggak sampai ke atas semacamnya. Iya betul Dan butuh sekali sih orang-orang kayak iya. Butuh membantu mempromosikan membantu penyambung lidah. Iya betul sekali udah. Oke. Nah, kalau itu kan lebih ke kegiatan sehari-hari, maksudnya kegiatan Kak untuk di bidang putri wisatanya. Iya. Kalau di segi pekerjaan? Oh, kalau di segi pekerjaan saya cuma di aktivis sosial doang. Udah. Aktivis sosial. Iya. Okay. Saat ini masih aktivis sosial selama kepariwisataan. Aktivis sosial. Iya. Kalau boleh tahu aktivis
aktivis sosialnya ini aktivitasnya yang seperti apa? Yang bermanfaat untuk masyarakat, seperti kita mengkampanyekan misalkan penolakan anti narkoba gitu ya kan, Oke. seperti yang saya bilang tadi, untuk menurunkan peningkatan stunting. Oke. Yang isu-isu Pokoknya yang sosial isu ya. sosial dan juga positif untuk masyarakat. Siap. Semoga yang tadi yang stunting news. Oh, amin. Iya. Nah, Betul apalagi sekali, yang Dak. pemakaian narkoba di kalangan remaja. Oh iya, betul. Masya Allah sih, gila. Iya, betul sekali udah. Gila-gilaan ya. Karena efeknya juga bukan kepada dirinya sendiri aja ya. Iya, untuk tetapi orang juga lain untuk orang lain, apa di sekitar dia kan, lingkungannya. Betul sekali ya. Oke, Kak Lia punya rencana ke depan yang pribadi nggak sih? Oh, pokoknya nanti 10 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi seorang Lia pengen pengen melakukan ini, entah untuk diri sendiri, entah itu untuk Sumatera Barat atau daerahnya di Kabupaten Pasaman Barat. Oh, tentu jelasnya ada udah. Oke. Entah 10 tahun yang akan datang yang akan bisa menjadi apa sih? Seorang yang bisa memotivasi dari masyarakat, khususnya pemuda-pemudi kita yang ada di Sumatera Barat ini, supaya jauh dari ketertinggalan. Oke. Termasuk dari pariwisatanya, wisata daerahnya. Karena seperti yang kita ketahui bersama, melalui pariwisata ini bisa memajukan ataupun juga memperkenalkan suatu daerah tersebut. Seperti wisata kuliner tadi kan rendang ya kan udah, Oke. bisa sekarang sudah mendunia itu kan Mendunia berkat dari masyarakatnya juga, Betul. terus masakannya juga. Oke. Betul. Oke, Kak. Nah, kalau harapan Kakak untuk wisata Sumatera Barat, pengennya kayak mana sih yang ada di kepala Kakak? Kalau harapan saya sih untuk wisata Sumatera Barat ini, SDM-nya itu ditingkatkan, termasuk dari kaum pemuda-pemuda ini kan menyambung ya kan dari pemerintahan itu kan, mereka tuh betul-betul sekali ada SDM yang membantu mereka untuk mempromosikan dari wisata daerahnya, termasuk dari kabupaten saya sendiri ya kan, Pasaman Barat. Oke. Itu seperti yang saya sudah bersilaturahmi dengan Bapak Kadis di Pasaman Barat, itu SDM-nya yang kurang. Padahal potensi wisata di sana sangat rancak bana, Rancak bagus bana, ya. betul. Tapi wisata SDM-nya masih kurang. Mungkin Oke. karena pemuda-pemudinya juga masih kurang tertarik tentang kepariwisataan ini. Pok Darwisnya kayak ya. Oh, Kok dasar wisata iya. sadar wisata. sadar wisata. Sadar wisatanya masih belum terpacu betul. Betul ya. sekali udah. Oke, semoga semakin banyak rakyat di Sumatera Barat ini yang Iya. sadar wisata, Iya, entah itu dari misalnya kayak yang oknum-oknum yang cukup terkenal ya. Iya. Kayak pemalakan liar segala macamnya. Betul. Entah itu cara menservis orang-orang wisatawan Tibo. Iya, kan betul. Kadang perlakuannya kurang bagus. Kadang parkir liar segala macam. Iya, betul Terus sekali. semoga yang kayak itu tidak ada lagi. Tidak ada lagi ya, harapan Semoga- kita ke depannya. Betul ya. Dan semua orang berwisata ke Sumatera Barat itu nyaman. Iya, betul sekali. Nyaman, Dan tidak ada aman. isu-isu negatif dari Sumatera Barat Betul. ini. Pokoknya ala ke Tibo ke Sumatera Barat pengen balik. Yes. Betul nggak sih ya? Heeh. Nah, Wisata Sumatera Barat, wisata yang tidak terlupakan. tidak terlupakan. Iya. Ya. Wisata yang Sumatera Barat yang tidak terlupakan, dan kalaulah kamari sekali wajib balik. Betul Karena sekali. ke Sumatera Barat itu kalau dibilang nggak cukup waktu 1 hari. Betul sekali. Itu betul, kita mau ke sini lagi, mau ke situ lagi. Kayaknya kalau di itu berbulan-bulan, kayaknya saya di sini tuh nggak bosan gitu Nggak udah. bosan. Karena terlalu banyak banyak tempat. wisata yang begitu bagus-bagus, rancak banget. Yang sayang kalau Yes, nggak didatangi ya. Oke, Kak, closing statement, entah itu untuk teman-teman di rumah yang pengen jadi jadi putri wisata atau putra-putri wisata Sumatera Barat, entah itu tentang wisatanya. Oke, closing statement. Harapan saya ke depannya, khususnya pemuda-pemudi dari masyarakat Sumatera Barat, supaya lebih peduli terhadap lingkungannya sendiri, termasuk ke pariwisataannya. Karena seperti yang kita ketahui bersama, melalui pariwisata ini bisa mensejahterakan kehidupan kita sendiri, dan kita juga bisa mengembangkan adat dan budaya kita dari Provinsi Sumatera Barat ini. Selanjutnya jangan lupa mohon doa dan dukungannya buat seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Sumatera Barat ini untuk ke ajang nasional. Oke.
Semoga berjaya. Amin, rabbal alamin. Membawa nama Sumatera Barat di kancah nasional. Iya, Oke. betul. Sukses untuk Amin. kegiatannya Iya, Kak. iya, oke. Kakak Aslia. Iya, Kak Lia. Biar lebih gampang ya udah. Oke. Terima kasih Kak Ya. Lia sudah datang di podcast Tampe Mota. Oke. Terima kasih sudah menginspirasi Oke, teman-teman terima kasih semua. kembali ya udah sudah mengundang saya ke TVRI Sumatera Barat ini ya. Siap. Semoga sukses terus ya udah. Amin. Oke. Kita semoga Sumatera Barat mendukungmu. Amin, alamin. Oke, dan saudara-saudaranya itulah bincang-bincang kita bersama Unilia Nur Asliah dari Kabupaten Pasaman Barat ya. untuk Provinsi Untuk Sumatera Provinsi Sumatera Barat di nasional. Semoga menginspirasi, semoga memberi hal-hal positif bagi kita semua dan tetap jaga tempat wisata kita. Disbi Sugari mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.